relasi TJA dengan HPT. Kenapa TJA itu penting? Untuk memahami apa? HPT. HPT itu tag induk. Tag induk itu secara umum pasti global, Pak. Global itu apa? Tidak memperinci masalah. Makanya ketika bicara sholat, cuma menjelaskan sifat sholat. HPT kita pernah berbicara rukun sholat, Pak? Ya tidak. Gitu. Sehingga butuh penjelasan. Maka TJA itu mensyarah HPT. Ini fungsi pertama. Yang kedua, Pak, menetapkan hukum baru. Maksudnya ada sebuah hukum yang belum dibahas di HPT. Itu bisa ditemukan di TJA. TJA fatwa itu lebih apa, Pak? Lebih efektif dalam menjawab permasalahan daripada HPT. Kenapa, Pak? Karena HPT itu lahir dari Monas. Monas itu 5 tahun itu hanya sekali. Hasilnya itu sedikit. Tapi permasalahan yang berkembang di masyarakat itu tiap hari ada permasalahan baru, Pak. Nah, kalau kita menunggu HPT berarti banyak permasalahan yang tidak dibahas di Muhammadiyah sehingga butuh fatwa. Sehingga TJA itu bisa memberikan atau menetapkan hukum baru. Tapi paling penting dari TJA itu mensyarah, menjelaskan teks HPT. Artinya kalau jenengan baca HPT saja itu bisa jadi nggak paham. Penjelasannya ada di TJA. Contoh, Pak, ini waktunya cepat ya, 5 menit lagi, mudah-mudahan selesai. Contoh doa iftitah itu. Di HPT kita cuma nggak ada redaksi apa? Tsumma kemudian bacalah doa al-iftitah, doa iftitah. Tidak dijelaskan hukumnya. Hukumnya wajib atau sunnah itu. Maksudnya wajib itu termasuk rukun sholat atau tidak. Kan kalau wajib di dalam ibadah namanya apa, Pak? Rukun. Tapi kalau wajib di luar ibadah syarat itu. Namanya rukun itu pasti di dalam ibadah. Misalnya baca Al-Fatihah itu rukun dalam ibadah atau di luar ibadah? Dalam. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblah wajib. Itu syarat. Kenapa syarat? Karena di luar ibadah sebelum melakukan ibadah. Nggak mungkin dengan Allahu Akbar baru cari kiblat, itu nggak mungkin. Nah, di sini doa iftitahnya apa? Suruh baca doa iftitah tapi tidak dijelaskan statusnya, yaitu Allahumma ba'id baini dan seterusnya ya. Dan semacam ini kan perlu untuk apa? Penjelasan. Yang bisa menjelaskan apa? TJA gitu. Meskipun tidak ada penjelasan di TJA gitu. Karena tidak semua TJA apa? Ada penjelasannya. Misalnya kita cari di hadis pokok dalam masalah apa? Salat ya. Hadis pokoknya apa? Hadis Abu Hurairah yang ada di Bulughul Maram. Idza qumta ila sholati fa asbil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Berarti takbiratul ihram apa? Wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maksudnya suruh baca Al-Fatihah. Tidak menyebutkan doa iftitah. Berarti hukumnya apa? Sunnah gitu. Itu ya, itu kan penting. Artinya HPT kita itu enggak menjelaskan hukum, perlu untuk disarah atau kita cari pemahaman status hukum Al-Fatihah itu apa. Kemudian karena waktu kita kayaknya sudah siang ya, itu ada varian dalam doa Allahumma ba'id itu. Enggak tahu jenengan yang variannya yang mana gitu. Intinya cukup dalam, Pak. Ini jangan disepelekan. Doa iftitah bisa jadi ini Allahumma ba'id. Pada ditanya itu versi siapa? Ya enggak tahu gitu. Pokoknya Allahumma ba'id ini yang saya hafal. Kalau ilmu itu ketika dicari semakin dalam. Meskipun permasalahan sepele soal Allahumma ba'id itu melahirkan beberapa redaksi, dan yang dipilih di HPT itu redaksi mana itu kan perlu untuk dikaji. Kalau jenengan
tidak pakai guru Pak, itu nggak mungkin sampai kesimpulan tersebut itu. Oke, mungkin sekian.